Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada tokoh yang kelima, tokoh ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Tokoh yang kelima adalah Imam Al-Ghazali. Ya, ini adalah sketsa wajah dari Imam Al-Ghazali. Kita mengenal beliau dengan nama Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya coba dilihat di situ. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Itu adalah namanya. Hidup pada tahun 450 sampai dengan 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Angka yang sangat unik ya. 111 M. Jadi disitulah dia meninggal. Baik, nama lengkap dari Al-Ghazali adalah Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan di wilayah Persia, Iran kalau sekarang. Pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pemintal benang, ya, jadi itu semacam pengrajin ya, pengrajin benang pada zamannya dulu. Itu bapaknya, tetapi dia juga seorang yang ahli tasawuf. Lanjut, pada masa kecilnya Al-Ghazali sudah belajar ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuhnya. Selain itu, ia belajar kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Al-Ghazali kemudian berangkat ke Nisapur dan belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Dengan cepat Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantik atau ilmu logika, filsafat, dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Ya. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu seperti lautan tak bertepi. Kan Al-Haramain itu. Al-Haramain itu adalah guru dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini kan dia belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Nah, gurunya itu memuji kecerdasan daripada Imam Al-Ghazali itu dengan ungkapan seperti lautan tak bertepi. Jadi sangat luas maksudnya. Lautan tak bertepi itu sangat luas. Luas ilmunya. Baik, lanjut. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan daerah Nisapur. Ia pergi ke Muaskar dan mengunjungi Perdana Menteri Nizamul Muluk atas pemerintahan Bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh hormat sebagai seorang ulama besar. Pada tahun 484 Hijriah, Nizamul Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali sebagai guru besar dan mengajar pada perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Jadi Imam Al-Ghazali itu dilantik sebagai guru besar di madrasah di perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Oleh siapa? Ya, oleh Nizamul Muluk, ya. Di samping menjadi guru besar, ya, Al-Ghazali diangkat sebagai mufti. Nah, apa itu mufti? Itu adalah orang yang memberikan fatwa. Ini disebutkan tugasnya membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Ya, khususnya yang berkaitan dengan hukum, ya. Fatwa itu memberikan fatwa, keputusan hukum terhadap satu masalah. Baik. Al-Ghazali selalu
hidup berpindah-pindah, khususnya untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah dari Baghdad, dia berangkat ke Syam, menetap hampir 2 tahun untuk berlatih, membersihkan diri, menyucikan hati dengan mengingat Tuhan. Juga iktikaf di Masjid Damaskus. Berikutnya pindah ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem. Kedua kota itu merupakan tempat para nabi mendapat wahyu pertama dari Allah semenjak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Al-Ghazali juga berangkat ke Mesir, pusat kemajuan dan kebesaran Islam kedua sesudah Baghdad. Dari kota Kairo itu, ia melanjutkan perjalanan ke Iskandariah di Mesir. Setelah itu, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Juga berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Akhirnya Al-Ghazali kembali ke Naisabur dan mendirikan madrasah fiqh sekaligus asrama Khanaqah untuk melatih para mahasiswa dalam paham dan amalan sufi. Al-Ghazali menulis kitab di berbagai bidang ilmu pokok pada zamannya, antara lain tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, filsafat, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang termasyhur dan banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah, ya ini yang termasyhur aja ya, yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama namanya Ihya Ulumuddin, yang membahas ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama ya. Kemudian ada Tahapul Al-Falasifah, menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari sudut pandang agama. Kemudian yang ketiga ada Al-Munqiz Minad Dalal, menjelaskan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu menurut Al-Ghazali. Dan yang keempat ada Al-Iqtasad fil I'tiqad, menjelaskan inti ilmu dari para ahli kalam. Yang kelima Jawahir Al-Quran, menjelaskan rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keenam Mizanul Amal, menjelaskan tentang falsafah keagamaan. Yang ketujuh Al-Maqasid Al-Asna fi Ma'ani Asma Allah Al-Husna, menjelaskan tentang arti nama-nama Tuhan, nama-nama Asmaul Husna. Kemudian yang kedelapan Al-Basit, berisi tentang fikih. Yang kesembilan Al-Mustasfa, berisi tentang usul fiqh dan lain-lain. Baik, Al-Ghazali wafat dalam usianya yang ke-55 pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tusi, di wilayah Iran sekarang, tepat di kota kelahirannya. Ya, demikian tentang Imam Al-Ghazali.